Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dapat dikumpulkan pada hari ini untuk melakukan presentasi kimia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi ketiga yaitu kesetimbangan kimia. Untuk anggota kami terdapat 5 anggota. Anggota pertama yaitu Zahra Sifa dengan NIM 2119103010096. Lalu ada saya sendiri R. Ilham Hasanur Rasyid dengan NIM 2119103010048. Lalu ada Siva Juliana Kusuma Putri dengan NIM 2119103011116. Lalu ada Nasrul Maulana Ilyasa dengan NIM 2119103011161. Dan yang terakhir ada Yamesa Eka Oceania dengan NIM 2119103010007. Bisa di next. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi materi tentang kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia berarti berhentinya suatu reaksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur zat. Bisa di next. Dalam kesetimbangan kimia terdapat kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Dalam kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi balik atau yang sering disebut sebagai reversible, yaitu salah satu reaksi dari kimia. Bisa di next. Lalu tekanan uap cairan adalah sifat dari kesetimbangan kimia yang berkaitan dengan kesetimbangan. Yang terdapat simbol bolak-balik atau dua arah pada gambar di kanan. Bisa di next. Lalu tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan ini dibagi menjadi kedua. Yang pertama yaitu tetapan keseimbangan konsentrasi atau disingkat dengan KC. Lalu yang kedua ada tetapan keseimbangan tekanan parsial atau bisa disingkat dengan KP. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya Siva Juliana Kusuma Putri. Tempat dan waktu dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Secara matematis, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC adalah perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktannya yang dipangkatkan koefisiennya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata homogen, kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan. Seperti contoh di sebelah kanan ini, yang kiri adalah reaktan dan yang kanan adalah produk. Maka nilai kesetimbangan konsentrasinya disusun sebagai berikut. Tetapan kesetimbangan sama dengan molaritas zat C pangkat C dikali molaritas zat D pangkat D dibagi molaritas zat A pangkat A dikali molaritas B pangkat B. Lalu untuk setelahnya ada kesetimbangan heterogen. Setelah memahami mengenai kesetimbangan homogen, sekarang kita akan memahami tentang kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan ini terjadi saat produk dan reaktan berasal dari fase yang berbeda, yang dapat mempengaruhi tetapan kesetimbangan
hanya unsur yang berwujud gas dan cairan. Lalu untuk contohnya sendiri ada di sebelah kanan ini, yaitu yang kiri ini adalah reaktan dan yang kanan ini adalah produk. Nah, untuk nilai kesetimbangannya disusun sebagai berikut. Tetapan kesetimbangan sama dengan molaritas zat D pangkat D dibagi molaritas zat A pangkat A. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra Siva. Baik, saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP. Next. Berbeda dengan kesetimbangan konsentrasi atau KC, pada tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP hanya fase dalam wujud gas yang diperhitungkan mempengaruhi tetapan keseimbangannya. Next. Untuk menentukan tekanan parsial suatu zat dari tekanan parsial totalnya digunakan bersamaan sebagai berikut, yaitu Px sama dengan mol X dibagi mol total dikali dengan P total. Kenapa diperlukan nilai P suatu zat? Karena akan digunakan untuk mencari tetapan kesetimbangan tekanan parsialnya. Sama halnya dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapan kesetimbangan tekanan parsial juga dibagi menjadi dua, yaitu reaksi homogen dan heterogen. Next. Susunan persamaan reaksi homogen sebagai berikut, yaitu tetapan kesetimbangan sama dengan tekanan parsial gas C pangkat C dikali dengan tekanan parsial gas D pangkat D dibagi dengan tekanan parsial gas A pangkat A dikali dengan tekanan parsial gas B pangkat B. Next. Reaksi heterogen. Karena reaksi heterogen hanya memperhitungkan fase berwujud gas yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan, maka susunan tetapan kesetimbangan tekanan parsial terhadap reaksi heterogen adalah sebagai berikut, yaitu tetapan kesetimbangan sama dengan tekanan parsial gas D pangkat D dibagi dengan tekanan parsial gas A pangkat A. Next. Hubungan KC dan KP. Secara sistematis, hubungan keduanya sebagai berikut, yaitu KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, di mana R merupakan konstanta 0,082 L atm mol Kelvin, dan T adalah suhu Kelvin, sedangkan delta N merupakan jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yamisa Eka Osania. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem kesetimbangan. Jika ada pengaruh dari luar, sistem kesetimbangan akan terganggu. Untuk mengurangi pengaruh perubahan, sistem kesetimbangan akan mengadakan aksi, misalnya terjadi lagi reaksi-reaksi antar komponennya, atau terjadi lagi penguraian dari satu komponen sehingga pengaruh tersebut akan berkurang. Dengan cara menaikkan atau menurunkan konsentrasi salah satu zat, serta mengubah suhu dan tekanan suatu sistem reaksi kimia. Next. Salah satu yang mempengaruhi faktor-faktor kesetimbangan adalah volume. Pada sebuah gas, perubahan volume akan berpengaruh jika pada kesetimbangan jumlah mol reaksi berbeda dengan jumlah mol hasil reaksi. Pengaruh perubahan volume akan merupakan kebalikan dari sebuah perubahan tekanan. Untuk komponen gas ini, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya besar. Dan jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya kecil. Next. Contohnya ada pada reaksi PCl5 sebanding dengan PCl3 plus Cl2. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah gas PCl3 dan Cl2. Namun, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah gas PCl5. Contoh yang kedua ada reaksi N2 plus 3H2 sebanding dengan 2NH3. Pada reaksi tersebut, koefisien reaksi kiri lebih besar daripada koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri.
Untuk selain gas, ada juga ion. Untuk ion, salah satunya adalah dengan pengenceran, yang akan mengakibatkan suatu reaksi menjadi berwarna atau tidak berwarna. Pengenceran pada larutan menyebabkan volume menjadi besar, maka untuk kesetimbangan yang jumlah mol atau jumlah partikel reaksi dan hasil reaksinya berbeda, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah partikel yang jumlahnya lebih besar. Next. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan akan mempengaruhi zat-zat yang hanya berwujud gas. Jika tekanan pada reaksi kesetimbangan ditambah, maka campuran pada sistem kesetimbangan akan berusaha mengurangi tekanan tersebut, yaitu dengan cara mengurangi mol pada gasnya. Dengan demikian, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Namun, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Next. Contohnya ada pada berkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah gas N2 dan juga H2. Contoh yang selanjutnya ada pada reaksi H2 plus I2 sebanding dengan 2HI. Pada reaksi tersebut, perubahan tekanan tidak menyebabkan pergeseran kesetimbangan, karena jumlah mol reaksi sama dengan jumlah mol reaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nasrul Maulana. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu faktor suhu. Kenaikan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri secara otomatis. Namun, jika suhu sedang turun, maka secara otomatis akan membuat pergeseran kesetimbangan kembali ke kanan. Reaksi semacam ini akan membuat suhu turun dan menghilangkan reaktan. Maka dari itu, dari pergeseran kanan atau kirinya akan membuat suhu dan reaksi endotermiknya. Lalu, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Ciri reaksi ini adalah delta H-nya bernilai positif. Lalu, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya negatif. Delta H merupakan harga perubahan panas atau kalor. Next. Untuk contohnya yaitu N2 plus 3H2 diubah menjadi 2NH3 Joule. Reaksi pembentukan NH3 plus adalah eksoterm. Kebalikannya dari reaksi eksoterm adalah endoterm. Jika reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, maka reaksi B2 dan H2 adalah endoterm. Maka jika dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka endoterm. Next. Faktor selanjutnya yaitu faktor konsentrasi. Jika salah satu konsentrasinya diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah yang berlawanan. Namun, jika salah satu zat konsentrasinya diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Dengan contoh reaksi kesetimbangannya yaitu Fe3 plus dengan warna coklat ditambah SCN- tak berwarna diubah menjadi FeSCN- berwarna merah. Pada percobaan ini didapat bahwa penambahan ion Fe3 plus dan SCN- menyebabkan larutan standar menjadi lebih merah, yang berarti ion FeSCN2 plus bertambah. Pada kesetimbangan ini adanya penambahan ion Fe3 plus dan ion SCN- menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah ion FeSCN2 plus. Maka untuk menjaga kesetimbangan ion FeSCN2 plus akan terurai lagi menjadi Fe3 plus dan SCN-, atau kesetimbangannya akan bergeser ke arah ion F dan SCN-. Next. Dapat diambil kesimpulan yaitu jika pada sistem kesetimbangan salah satu komponennya dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen tersebut. Namun, jika pada kesetimbangan salah satu komponen ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Next. Berikut ada contoh soal, yaitu pada volume 1 liter
2A plus 3B diubah menjadi H2B3. Jika pada saat setimbang ada 2 mol A bereaksi dengan 2 mol B menghasilkan 2 mol H2B3. Tentukan harga Kc. Next. Untuk jawabannya yaitu ditulis lagi 2A plus 3B diubah menjadi A2B3. Dengan 2A 2 mol, 3B 2 mol, diubah menjadi 2 mol. Untuk mencari molaritasnya yaitu mol per liter. Untuk MA yaitu 2 mol per 1 liter dihasilkan 2 M. Untuk mol B yaitu 2 mol per 1 liter dihasilkan 2 M. Untuk mol C dihasilkan 2 mol per 1 liter yaitu 2 M. Untuk harga Kc-nya yaitu AB per A kuadrat dikali B pangkat 3. Sama dengan 2 per 2 kuadrat dikali 2 pangkat 3. Dengan hasil 1/16. Next. Baik, terima kasih untuk Mas Maulana telah menjelaskan materi kita yang terakhir. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, itu datangnya dari kami. Bila ada kebenaran, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.